Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Rincian ayat ini seakan-akan dipaparkan dengan perintah Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada Allah secara terang-terangan. Surat tersebut juga berbicara mengenai nasib yang dialami oleh pendusta para rasul. Di antaranya, sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, serta kaum Nabi Syuaib. Semua itu dimaksudkan agar mereka yang akan melakukan pendustaan menyadari apa yang akan terjadi terhadap mereka dan siksaan Allah yang akan mereka alami bila terus melakukan pendustaan. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW mengundang para kerabat terdekatnya, yaitu Bani Hashim. Mereka datang untuk memenuhi undangan Nabi Muhammad, disertai oleh beberapa orang dari Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Namun ketika Rasulullah SAW akan bicara, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya dengan mengatakan bahwa Muhammad sebaiknya meninggalkan penganut agama baru atau seluruh marga Quraisy bersama bangsa Arab bergerak untuk memusuhi Nabi Muhammad. Dalam pertemuan itu, Rasulullah SAW hanya terdiam. Nabi Muhammad sekali lagi mengundang mereka, dan kali ini beliau dengan lantang berbicara, memperingati mereka untuk tidak menyekutukan Allah. Beliau juga mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah, sekaligus memberitahukan mereka tentang kematian dan akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan di bumi. Sesungguhnya hanya akan ada surga yang abadi dan neraka yang kekal. Mendengar hal itu, Abu Thalib merespon perkataan Muhammad dan mendukung beliau untuk terus melakukan hal yang menurutnya benar. Dia juga akan terus melindungi dan membela Muhammad. Hanya saja Abu Thalib tidak dapat meninggalkan agamanya saat ini. Setelah pertemuan itu, Nabi Muhammad SAW merasa yakin dengan janji pamannya yang akan melindunginya dalam tugasnya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, beliau berdiri di atas Bukit Safa seraya berteriak menarik perhatian orang-orang Quraisy agar berkumpul. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, beriman kepada risalah yang dibawanya dan hari akhir. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW berbicara, "Bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahu bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran." Beliau SAW pun berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan pada kalian akan asap yang amat pedih." Abu Lahab menanggapi, "Celakalah engkau sepanjang hari ini, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Maka ketika itu turunlah ayat, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab." Quran Surah Al-Masad ayat pertama. Kejadian ini merupakan bentuk dari esensi penyampaian dakwah, di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut, fanatisme kekerabatan yang menjadi tradisi akan meleleh di dalam panasnya peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriakan lantang Rasulullah SAW terasa di seluruh penjuru Mekah. Kemudian, beliau secara langsung datang ke tempat berkumpulnya kaum musyrikin, lalu membacakan kitabullah kepada mereka dan menyampaikan ajakan yang selalu disampaikan oleh para rasul terdahulu kepada kaum mereka. "Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya." Rasulullah SAW juga memulai praktek ibadahnya kepada Allah di depan mata mereka. Beliau melakukannya di halaman Ka'bah yang disaksikan halayak ramai. Dakwah yang disampaikan beliau semakin mendapatkan perhatian dan sambutan, sehingga banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah satu persatu. Hal ini membuat hari demi hari kaum Quraisy merasa gundah gulana.
Hari-hari yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung hingga mendekati musim haji. Untuk memperjelas, ibadah haji sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Karena Ka'bah sejak dulu sudah menjadi tempat suci oleh penduduk dunia, terutama bangsa Arab. Dalam hal ini, kaum Quraisy yang sudah mengetahui bahwa delegasi Arab akan datang ke tempat mereka. Oleh karena itu, mereka perlu mengatur rencana perihal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar dakwahnya tidak memiliki pengaruh. Kaum Quraisy berkumpul di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah yang berasal dari Bani Maksum. Beberapa orang mengajukan ide untuk menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu kebohongan. Yang pertama, mereka mengatakan, "Kita katakan dia adalah seorang dukun." Ide itu dibantah oleh Al-Walid karena Muhammad sama sekali tidak melakukan praktek para dukun. Lalu ada yang mengatakan, "Kita katakan saja kalau dia adalah orang gila." Sayangnya hal tersebut kembali dibantah. Mereka telah tahu esensi gila itu seperti apa, dan mereka juga tahu bagaimana pribadi Muhammad yang sebenarnya. Lalu mereka mengusulkan lagi, "Kalau begitu kita katakan saja, dia adalah seorang penyair." Al-Walid membantahnya lagi karena mereka telah tahu semua bentuk syair, dan yang dikatakan Muhammad bukanlah syair. Kemudian ada yang berucap, "Kalau begitu dia adalah tukang sihir." Lagi dan lagi perkataan itu dibantah, karena apa yang diucapkan Muhammad bukanlah sejenis sihir yang biasa mereka saksikan dari para penyihir. Sebagian riwayat menyebutkan ketika Al-Walid menolak semua pendapat yang mereka katakan, Al-Walid sejenak diam dan berpikir, serta memutuskan untuk menerima pendapat yang paling dekat, yaitu sebagai tukang sihir. Setelah majelis setuju dengan keputusan tersebut, mereka mulai menerapkan rencana mereka dengan duduk di jalan yang dilalui oleh orang-orang hingga delegasi Arab datang pada musim haji. Setiap ada orang yang lewat, mereka memperingati dan menjinggung perihal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengikuti para jamaah yang datang hingga sampai ke tempat mereka berkemah. Beliau mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Kemudian Abu Lahab juga ikut di belakang memotong setiap ajakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Jangan kalian patuhi dia, karena dia adalah seorang pembawa agama baru lagi pendusta." Tetapi kenyataannya justru dari musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pusat perhatian delegasi Arab, sehingga namanya menjadi buah bibir orang-orang di seantero negeri Arab.